kisah seorang perempuan warga negara Malaysia yang mengaku ditelantarkan suaminya di Nusa Tenggara Barat atau NTB viral di media sosial dan memicu perhatian publik di dua negara, Indonesia dan Malaysia. Perempuan tersebut diketahui bernama Norida Akmal Ayob. Dalam pengakuannya yang beredar luas di media sosial, Norida menyebut dirinya telah ditelantarkan selama kurang lebih 18 tahun oleh suaminya yang berasal dari Lombok, NTB. Ia bahkan mengaku harus menjalani hidup dalam kondisi sulit dan merasakan kemiskinan ekstrem selama tinggal di Dusun Benjelol, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Kisah ini dengan cepat menyedot perhatian warganet. Banyak pihak mempertanyakan kebenaran cerita tersebut dan meminta adanya klarifikasi dari pemerintah daerah setempat. Menanggapi hal ini, pemerintah Provinsi NTB pun angkat bicara. Juru bicara Pemprov NTB, Hasanul Khalid, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran langsung ke lokasi tempat Norida sempat tinggal bersama suaminya, Badir. Tim Pemprov NTB mendatangi Dusun Benjelot, Desa Ubun, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, untuk menggali informasi dari aparat setempat maupun keluarga terkait. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Kepala Dusun Benjelot dan Kepala Desa Ubun, diketahui bahwa Norida menikah dengan Badi di Thailand pada tahun 2005. Setelah menikah, Norida sempat melahirkan anak pertamanya di Malaysia. Sekitar 2 tahun kemudian, Norida bersama suami dan anaknya kembali ke Lombok pada tahun 2007 setelah ayah Badi meninggal dunia. Tak lama berselang, pasangan ini memutuskan merantau ke Sumatera untuk bekerja di perkebunan sawit. Di sana, Norida melahirkan anak keduanya pada tahun 2008. Keluarga tersebut kemudian kembali menetap di Lombok sejak tahun 2021. Sementara Badi bekerja di bidang ekspedisi rute Lombok Jawa. Dari hasil penelusuran tersebut, Pemprov NTB menyatakan bahwa klaim penelantaran selama 18 tahun tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Hasanul Khalid, selama pernikahan tersebut, anak-anak Norida mendapatkan pendidikan formal. Anak pertama bahkan sempat diterima di program studi pendidikan biologi Universitas Mataram pada tahun 2024 dan memperoleh beasiswa bidik misi. Meskipun akhirnya tidak melanjutkan kuliah karena kondisi keluarga pasca perceraian. Sementara itu, anak kedua menempuh pendidikan tingkat SMP dan SMK di wilayah Jonggat, Lombok Tengah. Lebih lanjut, Pemprov NTB juga mengungkapkan bahwa Norida dan Badi resmi bercerai pada 24 Juni tahun 2024 setelah diketahui Badi menikah lagi. Dalam proses perceraian tersebut, Norida disebut menerima uang sebesar 20 juta rupiah dari mantan suaminya untuk membantu biaya kepulangan ke Malaysia. Pemerintah daerah menilai, berdasarkan data yang mereka terima, tidak tepat jika disebut terjadi penelantaran selama 18 tahun, apalagi setelah perceraian Norida juga menerima bantuan biaya kepulangan. Meski demikian, kisah ini tetap menjadi perhatian publik karena menyangkut isu perlindungan perempuan, pernikahan lintas negara, serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pencatatan pernikahan yang jelas dan perlindungan hukum bagi pasangan dalam pernikahan internasional. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersikap objektif dan mengedepankan data serta fakta dalam menyikapi setiap informasi yang viral di media sosial. Masyarakat pun diimbau untuk tidak langsung menyimpulkan sebuah kasus sebelum ada klarifikasi dari pihak terkait. Pemirsa, di era media sosial seperti sekarang, sebuah cerita dapat dengan cepat menyebar luas dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tetap kritis, bijak dalam menerima informasi, serta menunggu hasil verifikasi resmi sebelum menarik kesimpulan. Dia bilang dia sebenarnya tidak mau membesarkan berita ini, permasalahannya ini, cuman media katanya yang membesarkan. Terkait dengan apa namanya yang 18 tahun tujuan sapu itu enggak ada sebenarnya seperti itu. Sempat kerja di sini deh kemarin di pasar bambu di sini ya. Demikian informasi terkait viralnya pengakuan WN Malaysia yang mengaku ditelantarkan suami di NTB serta klarifikasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dari kasus ini untuk Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Sampaikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami.
Sampai jumpa di berita berikutnya.